Aku ini rajanya Mukibin. Namaku Fakih Al-Muqaddam. Oh iya ya, gimana gimana? Salam kenal nggih, semoga sehat walafiat selalu sekeluarga. Alhamdulillah. Juga perkenalannya yaitu aku itu adalah Fakih Al-Muqaddam. Yaitu aktor dalam buku yang dibuat oleh Alia Sakron ya. Jadi di situ Alia Sakron membuat novel di mana aktornya itu adalah Ubed dan aku. Tapi yang paling banyak diceritakan adalah tentang kisah-kisahku seperti Mi'raj 70 kali sehari, memadamkan api neraka jahanam, membuat rantai emas yang dibentangkan dari langit sampai ke bumi. Jadi aku ini adalah sebenarnya fiktif ya, hanya lakonnya. Orang Jawa bilang lakoni, kayak misalkan ada film Cinderella gitu, lakonnya itu kan. Oh, jenengan sendiri malah mengatakan itu fiktif. Berarti jenengan ini sebenarnya fiktif ya? Iya, aku ini selain fiktif juga pembohong. Aku tuh pembohong tingkat dunia, yaitu membohongi semua orang bahwa aku itu cucu Nabi Muhammad gitu loh. Padahal itu Ya Allah, Masya Allah. ditulis dalam Semoga pengakuan panjenengan Imam Ali Fakih Al-Muqaddam, semoga pengakuan panjenengan didengarkan oleh Allah dan diampuni dosa panjenengan. Insya Allah. Jadi Anda memang sering menipu dan menyesatkan umat gitu ya? Iya, memang kerjaanku seperti itu. Fakih Muqaddam. Masya Sehingga Allah. cucu aku itu sekarang aku kasih tugas, yaitu membuat makam-makam palsu. Karena apa? Kalau dulu kan Wali Songo sudah membuat orang Nusantara itu dari menyembah batu jadi menyembah Allah Subhanahu wa taala. Nah, sekarang mau tak balik lewat cucu-cucuku dengan membuat makam-makam palsu supaya orang Nusantara kembali menyembah batu nisannya para habaib cucu-cucuku dari saudari. Yo malah pergi. Itu. Oh alah, Jadi gini Pak Fakih, mbok ya tobat, jangan kayak gitu. Seperti itu tuh buruk Pak Fakih. Tobat ya Pak Fakih ya. aku sudah bertobat karena aku sudah menyadari tidak mungkin menandingi tesisnya Kiai Ahmad yang sudah membongkar kebusukanku. Gitu. Jadi saya juga merasa berdosa kalau saya terus-terusan ngibulin masyarakat Indonesia, nanti masyarakat Indonesia menjadi bodoh. Dan saya juga menghargai kiai-kiai kampung yang mengajarin orang-orang ngaji, sholat itu. Kan bukan cucu-cucuku yang ngajarin. Yang ngajarin kan kiai kampung gitu loh. Mudin dan sebagainya yang ngurusi ketika kita mati gitu, yang ngurusin kan mudin bukan cucu-cucuku para habaib. Jadi aku ingin apa? Oh, nggih. Kalau gitu gini Pak Fakih Al-Muqaddam, saya minta tolong karena Anda sudah tobat ya. Aku belum tobat. Aku selamanya akan seperti itu. Cucu-cucuku kan seperti Masya itu. Allah, Masya Allah. Jadi Biasa saran saya, sarankan panjenengan Pak Fakih Al-Muqaddam dan bersama Mbak Alwi anak buah panjenengan itu sama Muhibin mbok ya ditobatkan, mbok ya tobat gitu loh Pak Fakih Al-Muqaddam. nggak Begitu bisa, ya. Jadi jangan menipu nggak bisa. kayak di Jadi kitab-kitab itu. saya mau Berarti yang dibicarakan di menasihatimu. kitab itu panjenengan ya. Iya, jadi saya mau Ya bernasihat Allah. kepada kamu gitu ya. Kamu ya jangan mau dibohongi gitu loh. Kamu harus kuat. Tunjukkan bahwa kamu itu adalah cucu-cucu pahlawan negeri ini. Kamu cucunya Diponegoro, kamu cucunya Wali Songo gitu loh. Mereka itu berjuang sangat hebat. Nah, kamu mendapatkan tantangan dari aku. Aku tidak akan diam. Jadi kau harus mempersiapkan, kau harus pintar, harus cerdas dalam rangka
mengajari supaya para mukibin itu sadar gitu loh. Karena aku akan terus mendogma mereka. Loh kok anu, Pak Fakih Al-Muqaddam. Jenengan ini kan yang ada di kitab-kitab, tetapi menurut pengakuan panjenengan seperti ini, itu kok ceritanya hampir sama dengan iblis ya? Oh iya, aku tuh melebihi dari Iblis yang iblis. ada. Bahkan di dalam cerita yang dibikin oleh Alia Sakron itu, aku itu mendekati Tuhan karena aku tidak bisa mati, tidak bisa napas gitu loh. Jadi memang Iya, ada. Saya tahu di kitab itu panjenengan itu rohnya tidak pernah lepas daripada jasad. Itu benar ya? Jadi bukan Syekh Fakih jadi Al-Muqaddam gini. itu ya? Berarti nggak mati ya? yang mati jasadnya. Nanti misalkan Fakih Muqaddam pertama mati jasadnya, dia akan masuk ke jasad orang lain sebagai Fakih Al-Muqaddam. Seterusnya sampai ke-15, saat ini sudah roh yang ke-15 yang masuk ke dalam jasadku gitu loh. Makanya aku ini adalah Fakih Al-Muqaddam. Oh, masya Allah, enggak. Jadi jenengan sama iblis itu agak bersaudara gitu ya? Ya ponakan. Fakih Al-Muqaddam ini atau gimana? Ponakan lah. Kalau dilihat dari perilakunya ya ponakan gitulah. Kalau hubungan darahnya kan nggak ada, masa iblis sama manusia kan lain itu kan. Jadi kalau dilihat dari tingkah lakunya ya 8-16 apa 11-13 gitulah. Jadi aku tuh penyesat. Gitu. Jadi harus sadar lah, bangsamu itu harus sadar, jangan gampang dibodohi oleh cucu-cucuku gitu. Itu sudah jelas. Itu udah jelas wong yang namanya Alia Sakron itu dasarnya membuat novel tentang aku, itu dasarnya bukan fakta, bukan sejarah, tetapi berdasarkan mimpinya Alia Sakron. Nah mimpi itu kan nggak ada apa namanya buktinya, nggak ada saksinya. Oh berarti Kan Anda Alia Sakron boleh menggoda saja Alia ngaku-ngaku. Sakron itu melalui mimpi. Gitu. Karena benar juga kata kau, aku tuh iblis gitu. Oh berarti Fakih Al-Muqaddam ini iblis, masya Allah. Iya. Tapi Anda baik loh, baik untuk apa ya? Memperingatkan gitu loh, supaya untuk muhibbin dan orang-orang umat manusia ini hati-hati. Karena Masya Allah. masyarakat Indonesia itu kan males belajar dan waktu untuk belajar juga memang kurang karena mencari makan gitu. Jadi ya kemudian menjadi lahan empuk daripada cucu-cucuku. Nah cucu-cucuku itu kan mengaku sebagai keturunan Nabi Muhammad. Nah dia gampang saja kalau mendogma, hei kamu kalau sholat ngomongnya bagaimana? Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadur Rasulullah. Allahumma sholli ala Muhammad wa ali Muhammad. Ada wa ali itu. Nah, jadi harus mendoakan keturunan Nabi Muhammad. Padahal sebenarnya Ali itu kan begini, bukan apa namanya keturunan secara darah. Jadi gini misalkan kau itu adalah keluarga besar Nahdlatul Ulama. Kamu kan bukan keturunannya Mbah Hasyim kan, tetapi karena kau itu menjadi anggota NU, maka kau menjadi keluarga Nahdlatul Ulama. Atau begini, keluarga besar Negara Kesatuan Republik Indonesia. Kita ini kan keluarga Indonesia, walaupun kita ini bukan anaknya yang membuat negara ini, pahlawan-pahlawan ini. Misalkan kita bukan anaknya Bung Karno, bukan anaknya Diponegoro dan sebagainya, tapi kita semua disebut sebagai keluarga. Nah makanya Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad, itu keluarga Muhammad. Keluarga Muhammad itu adalah para mukminin. Kita semua itu adalah keluarga Muhammad gitu loh. Jadi bukan keluarga Muhammad itu Ba'alawi, bukan. Ba'alawi itu keturunan Yahudi.
gitu. Tapi kalau Mbak Alawi yang Islam ya keluarga Muhammad seperti kita gitu. Berarti Fakih Al-Muqaddam ini panjenengan akun Fakih Al-Muqaddam ini memang benar ya seperti yang diceritakan oleh ulama-ulama itu ya. Alim, kalau alim keturunan iblis saja sudah ikut alim kan begitu ya? Iya. Karena iblis kan tahu persis karena dia pernah menyaksikan Allah Subhanahu wa taala. Itu loh, sama ponakan iblis ini lebih alim dari Mbak Alwi. Masya Allah, Masya Allah. Aku kan lebih tahu daripada Mbak Alawi. Mbak Alawi itu kan cuma cucu-cucuku. Banyak yang malas cucu-cucuku itu. Dia nggak bisa ngaji, hanya bisa baca Arab gitu. Terus dia pakai sorban, terus dakwah ke masyarakat kemari, terus dawir. Nah, dawirnya jahatnya itu meremehkan kiai-kiai kampung. Padahal anak-anak cucuku yang lain bisa belajar sholat, ngaji, turutan, juz amma itu ya jasa dari Pak Dalhar, Pak Pono, Pak Husen, yang petani di desa gitu loh. Dan ketika kita meninggal itu yang ngurus itu mudin itu nggak ada yang habaib. Mudin itu ya Sugiono gitu loh, Turah gitu loh, Sijem gitu, itu mudin gitu loh. Nah daripada manggil salawat si Mbak Alawi, mendingan kan memang nggak bisa mudin itu kiai-kiai kampung nggak sholawat, ya bisa saja. Berarti Ali Asakron itu hubungan sama panjenengan itu apa? Ponakan, cucu, cicit atau apa? Ali Asakron nggak ada hubungannya dengan aku. Jadi Ali Asakron itu kan ngarang bikin novel. Nah aktornya itu adalah aku dan Ubed gitu. Jadi nggak ada hubungannya. Aku hanya pelakon aja. Nggak ada hubungannya. Misalkan gini, misalkan siapa ngarang ya, Ali Asakron itu ngarang ya. Ngarang, jadi kayak siapa itu tokoh-tokoh perfilman di Indonesia, siapa itu yang orang India itu membuat film. Nah filmnya, di dalam film itu aktornya adalah Roy Martin. Jadi antara Roy Martin dan yang nggak ada hubungannya. Tuh, wong itu film aja kok, ini novel aja kok. Nggak ada cerita sejarahnya, itu dibikin pada abad 9 Hijriyah gitu loh. Setelah Imam Ahmad itu wafat 550 tahun gitu. Ya, baru paham saya. Masya Allah, terima kasih penjelasannya Syekh Fakih Al-Muqaddam. Ya. Ternyata memang Fakih Al-Muqaddam ini mengaku sendiri itu ponakannya iblis katanya. Imam Muqaddam. Aku bangga orang seperti melihat kau gitu ya. Melihat kau aku bangga. Inilah orang-orang cerdas di Nusantara yang tidak melupakan sejarah Wali Songo dan kakek-kakeknya yang pejuang. Sebab ketika Indonesia merdeka memperdekakan Indonesia dan mempertahankan kemerdekaan, gak ada satu mayat pun itu namanya Asegaf, gak ada mayat yang namanya Alatos, namanya ya Sijem, Parno, Jono, Turah, Alek. Jadi mereka ini termasuk kuburiyun yang dalam artian suka memalsukan kuburan-kuburan ya, karena ketika zaman penjajahan itu ndak ada nama-nama Mbak Alwi ini, kok tiba-tiba ada gitu loh. Ya iya, jadi tujuannya begini. Yang pertama kan mencari pendawiran, mencari ziarah itu kan ngasih sedekah ya kan, banyak itu. Pertama itu. Terus yang kedua, karena mereka itu antek penjajah, cucu-cucuku dan aku itu antek penjajah, ingin mengembalikan bahwa orang Jawa itu, orang Nusantara kembali menyembah kuburan, menyembah batu nisan yang ada tulisannya bin Toha dan bin Yahya begitu. Makanya sekarang ini ribuan makam-makam palsu aku bangun begitu. Terus lagi itu cucu panjenengan itu
yang Utsman bin Yahya itu katanya berjuang untuk Indonesia. Itu bagaimana itu? Ya nggak mungkin. Jadi gini ceritanya. Pada waktu itu setelah perang di Ponorogo itu kan menguras banyak uang gitu sehingga VOC itu bangkrut. Lalu Snoek Horgonya sama Van der Plas itu mengusulkan kepada Ratu Wilhelma. Jadi sebaiknya mendatang karena waktu setelah perang di Ponorogo pribumi nggak mau kerjasama sama Belanda. Jadi Belanda kan setelah di Ponorogo itu membuat program tanam paksa. Nah pribumi itu petaninya nggak pada mau kerjasama sama Belanda. Oleh karena itu atas usulnya Snoek Horgonya dan Van der Plas didatangkanlah habaib-habaib dari Belanda, dari Yaman. Tugasnya ada yang bertugas sebagai mufti Batavia, ada yang bertugas sebagai kapiten Arab, ada yang bertugas sebagai pangeran-pangeran di daerah-daerah yang sudah dikuasai oleh Belanda. Jadi tugasnya itu, makanya yang bertugas sebagai mufti Batavia yaitu Utsman bin Yahya mengeluarkan fatwa bahwa memberontak kepada Belanda itu bukan syahid, bukan jihad, tetapi melanggar syariat Islam. Oleh karena itu, berdasarkan fatwa tersebut, pemerintah menangkapi para pejuang yang pada waktu itu seperti di Geger Cilegon, para kiai, para gus, para santri, para pribumi, rakyat biasa itu ditangkepi. Terutama yang ulama-ulama itu diburu oleh Belanda. Jadi begitu mereka digantung ditembak atas fatwa yang dikeluarkan oleh Utsman bin Yahya. Dan setiap tahunnya setiap habaib itu berdoa untuk keselamatan Belanda, Ratu Belanda, dan agar eksis tetap menjajah Indonesia. Jadi para habaib itu memang tidak penjajah tetapi membantu penjajahan di Indonesia. Makanya ketika perang-perang kemerdekaan, mempertahankan kemerdekaan seperti 10 November Surabaya, banyak habaib di situ tidak mau ikut rakyat. Makanya tidak ada yang mati. Makanya yang mati di 10 November itu namanya Sugiono, Suprapto dan sebagainya. Nggak ada yang namanya Assegaf dan sebagainya. Karena Assegaf duduk manis